Puji Tuhan, haleluya. Di pagi hari ini kita patut telah menaikkan segala pujian, hormat dan syukur di hadapan hadirat Tuhan. Olehnya disampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, diucapkan selamat pagi bagi kita yang ada saat ini. Selamat datang dan mari kita yang terhimpun berkumpul di tempat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk datang di hadapan Tuhan dalam pujian penyembahan, dan bersama kita nyanyikan pujian bagi Tuhan.
menghampiri takhta kekudusan-Mu ya Bapa. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami Tuhan, kami boleh hadir di sini menghampiri Engkau ya Bapa. Itulah sebabnya ya Tuhan, pagi hari ini Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang ambil alih kehidupan kami, sehingga benar-benar kami Tuhan, haleluya, boleh datang, haleluya, kepadamu, dan kami mau membawa persembahan kami kepadamu ya Bapa. Sebab Engkau Allah telah memberkati kehidupan kami selama 6 hari. Engkau percayakan kami Tuhan, haleluya, menerima Tuhan, haleluya, setiap berkat-berkat Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami datang untuk beribadah kepadamu. Itulah sebabnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu, Roh Kudus yang ambil alih, dan Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, haleluya, sehingga yang terbaik kami bisa persembahkan kepada-Mu Tuhan lewat ibadah ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, Engkau menyertai kami, umat-umat-Mu ya Bapa, terlebih lagi hamba-hamba-Mu yang telah dipercayakan untuk, haleluya, melayani pagi hari ini. Hamba Allah yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pemimpin pujian para singers, pemain musik, pendoa-pendoa, bahkan penerima tamu, pejalan kolektor Tuhan, semua haleluya ada di dalam pengurapan Allah terbaru. Kami percaya kekuatan kuasa Tuhan dicurahkan ke mereka yang Bapa, hingga mereka dapat melaksanakan tugas keimamatan ini dengan tulus hati, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, rasa hormat kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami semua yang telah hadir, haleluya, pagi hari ini kami menghargai Engkau Allah sebagai kepala gereja yang kami sembah. Kami tidak bermain-main, kami tidak salah menggunakan kesempatan ini, tetapi kami fokus untuk kami beribadah kepada-Mu, sehingga kuasa Allah dinyatakan pagi hari ini. Dan kami, haleluya, datang dengan berbagai macam, haleluya, penyakit atau apapun keberadaan kami, kami boleh pulang, haleluya, membawa pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, dan tempat ini telah dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah Yesus. Kami tolak setiap intimidasi, kekuatan-kekuatan neraka, kekuatan setan, roh-roh yang bukan berasal daripada Tuhan yang mau mengganggu jalannya ibadah ini. Saat kami mau taklukkan, patahkan, tolak dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa, dan sidang jemaat yang masih dalam perjalanan ya Tuhan, mereka semua ada di dalam penyertaan Tuhan. Dengan penuh hikmat mereka boleh tiba di sini ya Bapa, dan kami sama-sama beribadah kepada-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Lalu kami habiskan ibadah kami pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang cinta Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Dipersilakan kembali disampaikan terima kasih kepada Ibu Rohani yang telah membuka kita di dalam doa. Dan kembali kita akan memuji, mempermuliakan, berglori bagi Tuhan. Namun sebelumnya saya ingin menyapa kita sekalian yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Katakan kemuliaan bagi Tuhan. Di salah satu kita yang ada dan katakan Tuhan Yesus dahsyat. Dengan suka cinta
Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau tidak keberatan saudara, mari mohon yang agak ke belakang maju ke depan. Ini kursi-kursi kosong. Dengan kasih Kristus saya mengundang di depan. Mari. Yang sebelah kanan saya duduk sini. Di belakang sana maju ke depan. Nah, mari. Puji Tuhan. Ya. Kemudian sebelah kiri saya sana, Pak. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita membaca dalam Perjanjian Baru. Ada dua bacaan yang saya angkat saudara di saat ini. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13, kemudian 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Sudah? 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13, kemudian 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Baik kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah temukan. Haleluya. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Duduk saja, tetapi hati kita terangkat kepada Tuhan sambil kita menghormati Tuhan. 3, 2, 1, mulai. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan pada hari kamu dicobai. Dia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menang. Ya, lanjutkan saudara. 2 Petrus 2 ayat yang ke-9. Mulai. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang jahat disiksa pada hari penghakiman. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya akan bicara tentang jemaat yang mandiri dan jemaat yang beriman. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Ya, jemaat yang mandiri dan jemaat yang beriman. Puji Tuhan. Tentu setiap kita saudara kita rindu, ya. Haleluya. Mau hidup mandiri. Katakan amin. Ya. Kita rindu kita menjadi jemaat yang beriman. Ya. Puji Tuhan. Nah, saya mau kasih ilustrasi saudara. Ya, ketika Anda ada di satu keluarga, ada di dalam rumah tangga, Anda ada di dalam binaan ayah ibu, ya puji Tuhan. Karena Anda masih saudara yang mungkin dalam binaan didikan pengawasan orang tua. Tetapi tidak selamanya Anda saudara akan bersama-sama dengan orang tua. Kelak Anda akan saudara dewasa dan Anda akan berumah tangga, dan itu pun dianjurkan oleh orang tua supaya anak-anaknya yang sudah dewasa yang sudah berumah tangga belajar untuk mandiri. Katakan amin. Ya, haleluya. Bukan berarti saudara kita sudah tidak lagi saudara, ya
Minta bantuan dari orang tua. Ada saat-saat saudara kita mungkin saudara dalam keadaan terpapar, tetapi tidak selamanya saudara kita akan bergantung pada orang tua. Namun kita belajar untuk mandiri, amin, supaya kita menjadi saudara ya, haleluya, umat yang dewasa dengan jalan kita terus saudara, haleluya, mengandalkan Tuhan dan mengaktifkan iman kita saudara, amin. Nah demikian juga kita sebagai gereja Tuhan saudara, haleluya, puji Tuhan. Kita diajar tidak bergantung harap sepenuhnya kepada manusia, karena manusia itu pun terbatas saudara. Katakan amin. Puji Tuhan. Dan Tuhan mau ini kita sebagai gereja Tuhan supaya kita belajar mandiri untuk hidup beriman. Katakan amin. Nah ini yang Tuhan mau saudara. Nah demikian pembacaan firman Tuhan saudara yang kita baca di sini. Bagaimana saudara Paulus saudara bicara kepada jemaat yang ada di Korintus saudara, ya, tidak beda jauh dengan keberadaan kondisi kita di hari-hari ini, ya, haleluya, puji Tuhan. Kita temui namanya saudara, apa yang ada di depan kita itu bisa tentang cobaan, itu bicara tentang masalah yang hari-hari ini sedang kita hadapi saudara, ya, puji Tuhan. Namun ketika kita percaya bahwa kita hidup saudara bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan saudara, Anda akan menjadi gereja yang mandiri, gereja yang beriman. Dan kita boleh katakan seperti Paulus katakan saudara, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan biasa. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan, ya. Dan Tuhan tidak pernah saudara menguji kita melalui cobaan-cobaan yang melampaui kekuatan kita manusia, ya. Sebab dikatakan di sana, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Soroti garis bawahi, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui apa kekuatanmu. Katakan amin saudara. Ya, haleluya, puji Tuhan. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Sorot tiga semua Allah itu setia. Ya, puji Tuhan. Dia setia kepada perjanjiannya saudara. Haleluya. Nah sejak kapan ini saudara terrealisasi dan saudara berkarya di dalam kehidupan kita saudara? Sejak Anda saudara hidup mandiri dan Anda belajar untuk beriman dan bergantung harap sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Nah Allah menginginkan saudara hari-hari ini adalah umat yang kuat. Katakan umat yang kuat. Dan terus punya tekad saudara. Suatu umat yang enggan saudara, ya, ditakuti oleh berbagai ujian atau berbagai kesulitan yang datang saudara menghadang dan melawan kita, ya, puji Tuhan. Dan kita terus maju. Kita terus maju hadapi kesukaran dan kita raih dengan itu kemenangan. Amin. Nah, sebagaimana saudara suratan Petrus saudara di sini kita lihat saudara. 2 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Amin. Yang orang saleh angkat tangan saudara. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Angkat tangan orang-orang saleh. Yang lain. Halo, coba lihat di sini dulu. Karena saya sedang bertanya
Orang-orang saleh mana? Coba lambaikan tangan. Sebelah kanan saya. Anda adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Kata dikuduskan artinya diasingkan, kita dipisahkan saudara dari dunia ini. Amin. Betul, kita masih ada di planet bumi ini saudara. Ya, puji Tuhan. Kita masih ada di bawah kolong langit ini, beraktivitas, kita bekerja, kita berusaha, kita melayani. Tetapi tahulah Anda bahwa Anda bukan milik dunia, tetapi Anda adalah milik Tuhan sepenuhnya. Amin. Yang merasa milik Tuhan, kembali lagi angkat tangan. Jangan ragu-ragu saudara. Ya, sekali lagi, yang merasa menjadi milik Tuhan saat ini. Haleluya. Kenapa takut-takut angkat tangan? Karena Tuhan bilang ketika kita mengaku dengan percaya di dalam hati bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan beroleh selamat. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang berkata sembah. Amin. Haleluya. Jadi betapa pentingnya saudara pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa saya ini adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita harus menjadi gereja yang mandiri, gereja yang beriman. Nah, jika kita ingin menjadi saudara semacam apa yang saya katakan, mau gereja yang mandiri, belajar untuk hidup beriman saudara, pertama-tama kita harus belajar seperti yang saya katakan tadi dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Ya, kita tidak akan hancur berantakan, tetapi firman Tuhan di sini katakan, Anda dan saya dapat menanggungnya. Amin. Amin. Baca di PowerPoint sini saudara. Ya, puji Tuhan. Ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Amin. Kok kenapa saudara kadang-kala saudara ketika kita diperhadapkan kondisi seperti ini, ya, kadang-kala kita mengeluh, kadang-kala kita bersyukur, ya, puji Tuhan. Nah, ini sering terjadi. Kenapa saudara? Karena terjadi karena Anda saudara tidak memahami bahasa firman. Tetapi saya tidak percaya ketika Anda saudara baca firman Tuhan ini, dibaca dari lubuk hati yang terdalam, sambil Anda saudara respon apa yang Tuhan katakan, maka saya tidak percaya Anda boleh berkata benar, pencobaan-pencobaan yang saya alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Puji Tuhan. Makanya jangan bergantung harap kepada manusia, jangan andalkan manusia, tetapi andalkan Tuhan. Sebagai gereja yang mandiri, yang beriman, saya dengan percaya tempat pengungsian Anda, tempat peliharaan Anda tidak ada lain selain Allah di dalam Kristus Tuhan. Mengapa? Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Tidak. Allah setia. Sejak kapan kita dapat menanggungnya saudara? Ketika Anda dan saya terus menempatkan saudara hidup kita di hadapan Tuhan dan tetap yakin dan percaya bahwa Allah itu setia. Amin saudara. Puji Tuhan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya.
Nah tentu saudara, tiap-tiap saudara, pergumulan yang Anda dan saya hadapi hari-hari ini tidak sama. Kita punya pergumulan yang berbeda-beda. Kita punya masalah yang berbeda-beda. Haleluya. Dan tahulah saudara bahwa kadangkala saudara, Allah menempatkan setiap problema masalah untuk menggodok saudara dan saya, supaya Anda saudara belajar untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Dan saudara pasti bahwa Allah tidak memberikan saudara cobaan itu lewat ujian melampaui kemampuan kekuatan manusia, tetapi Tuhan berkata kita dapat menanggungnya. Katakan amin saudara. Ya. Artinya kita dapat menanganinya. Katakan, Anda dan saya dapat menanganinya. Artinya kita dapat menanggungnya. Artinya kita bisa tangani. Amin. Haleluya. Contoh saudara, ketika Anda duduk di bangku sekolah sebagai seorang pelajar, baik itu dari tingkat saudara TK, SD, SLTP, SMU, SM, dan perguruan tinggi, dan Anda dikasih soal pada waktu evaluasi, ini kerjakan ini. Waktu ditentukan, biasa berapa menit? 60. Ini kerjakan. Karena Anda tekun saudara, serius belajar, maka Anda bisa selesaikan. Walaupun target itu sudah ditetapkan, ada kalanya 50 menit sudah selesai. Amin. 30 menit sudah selesai. Karena Anda bisa tangani. Karena Anda belajar, maka tidak ada kesulitan untuk Anda mengerjakan saudara soal. Amin. Lewat evaluasi atau ujian. Ya. Kenapa? Karena ketika saudara seorang guru berdiri di depan mengajar, Anda fokus, ya, Anda penuh perhatian, Anda tangkap. Tetapi ada murid-murid yang pusing saudara ketika saudara guru saudara mengajar. Haleluya. Apalagi sekarang saudara sudah canggih. Puji Tuhan. Mungkin dulu di sekolah belum ada HP saudara. Haleluya. Coret-coret saudara, parahnya tidak kabut, hebat semuanya mesti perhatikan di depan. Tapi sekarang saudara ada HP, nyada perhatikan di muka guru mengajar, tetapi saudara menghuni itu segala. Ya, apalagi sekarang itu mainan apa macam-macam. Ya, sehingga saudara guru menerangkan kosong ketinggalan. Nah, ketika saudara datang waktunya evaluasi, belajar saudara kewalahan, tidak ada soal yang dapat dikerjakan, mungkin hanya sebagian. Ketika pada waktu evaluasi ujian tidak naik kelas. Demikian dengan Tuhan. Amin. Allah sedang berfirman, mengajar kita saudara. Mari kita fokus hari-hari ini saudara, supaya Anda tidak akan ketinggalan apa yang sedang Tuhan katakan, apa yang sedang Tuhan bicarakan. Ada saatnya kita akan evaluasi dengan Tuhan. Nah, seperti firman Tuhan katakan, tak selalu Tuhan menjawab doa. Awalnya lagu ini sendiri lagu itu, tapi oh iya betul. Amin. Ada kalanya Dia izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita, tetapi Dia melihat bagaimana kita sebagai umat Tuhan. Apakah kita belajar selalu untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk mandiri dan tetap beriman? Ini yang dimaksudkan saudara melalui firman Tuhan. Sejak kapan kita dapat menanggungnya? Sejak Anda menjadi gereja yang mandiri dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Anda dapat tangani masalah, Anda dapat tanggung, karena Allah yang Anda dan saya sembah adalah setia kepada perjanjian. Katakan amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dan kita belajar
Dan kita harus sadar, kita harus tahu bahwa Allah di dalam Kristus Tuhan, Dia sanggup menolong saudara dan saya di waktu yang tepat, seperti nyanyian yang kita nyanyikan tadi. Amin. Coba lihat saudara dalam Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Ayat 2. Berapa besar? Mazmur 46 ayat 2. Sudah? Bersama orang baca live. Sekali lagi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Yang kita harus paham dan tahu ini, saudara. Ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Amin. Siapa itu, saudara? Dia Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Kristus Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Perlindungan dan kekuatan. Puji Tuhan. Ada orang yang berlindung tetapi kekuatannya sirna. Puji Tuhan. Ada orang punya kekuatan, tetapi saudara tidak ada tempat untuk dia berlindung. Tetapi di sini tempat perlindungan dan kekuatan kita adalah Allah di dalam Kristus Tuhan. Anda boleh katakan Anda kuat, silakan. Tetapi ada titik di mana Anda sudah tidak lagi bisa dapat berbuat apa-apa. Amin. Anda akan mengalami stagnasi, saudara. Anda akan lemah, Anda akan loyo, Anda akan kehilangan, saudara, pegangan ketika Anda bergantung kepada kekuatan kita manusia. Makanya Tuhan bilang jangan andalkan kuda, jangan andalkan kereta, jangan andalkan saudara sesuatu yang di luar dari Tuhan. Anda akan kalah. Anda tidak akan bisa menangani masalah. Anda tidak akan sanggup. Tetapi ketika Anda mandiri dan terus bangkitkan iman, belajar saudara, berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan adalah tempat kekuatan dan perlindungan kita. Amin. Dan ini disaksikan oleh anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan? Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Terus sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Terbukti atau tidak? Yang merasa terbukti angkat tangan. Cepat angkat tangan cepat. Jangan bilang terbukti kok jangan angkat tangan. Angkat tangan. Simon. Angkat tangan, ada orang juga bergila-gila gitu. Haleluya, kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan ketika kita saudara mau balik saudara ke belakang saudara, dan juga saudara kita melihat dari catatan Alkitab tentang
iman Anda. Amin. Gereja Tuhan belajar mandiri, saudara. Kenapa? Karena sangat tiba-tiba, saudara. Ketika sangat tiba-tiba, saudara, ketika Anda saudara mempunyai selengkap senjata Allah, Anda punya tombol keselamatan, Anda punya pedang roh, saudara. Anda punya ikat pinggang, saudara. Ibarat seperti tentara konsinyer terus siap. Ketika datang kehadangan, Anda langsung hadapi. Dan Anda lalu berteriak, itu Bang. Sebenarnya Anda kalau amin, sholat supaya mari menghadap Tuhan. Amin. Jadilah seperti saudara Daud. Amin. Daud biasa saudara di padang belantara. Daud biasa menghadapi singa berubah saudara. Makanya ketika dia diangkat Tuhan saudara menjadi raja saudara kali saudara. Dengan saudara musuh bebuyutannya sedang dihadapi. Demikian Anda dan saya adalah imam-imam yang berkerajaan. Amin. Haleluya. Tantangan silakan datang saudara, Anda bisa hadapi. Kenapa? Karena Anda mampu menanganinya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kita lihat saudara, banyak orang dalam Alkitab harus mengalami saudara masa sukar. Dan Yesus juga memperingati saudara Petrus pada saat-saat saudara dia mengalami kondisi seperti ini. Lukas, kita lihat Lukas 22 ayat 31 32. Sudah? Lukas 22 ayat 31 dan 32. Kita lihat di sana. 3, 2, 1 mulai. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau untuk menangkap kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan luntur. Dan engkau, jika engkau sudah bisa, kuatkanlah saudara-saudara. Amin. Haleluya. Kita lihat di sini. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti apa? Gandum. Ya. Puji Tuhan. Ini sebelum dia jadi Petrus, sebelum jadi batu karang. Ya. Haleluya. Dan kita lihat proses saudara ketika gandum itu saudara, ya, diambil dari ladang saudara, ya, ditampik, ya, puji Tuhan. Nah tentu saudara, kalau saudara seperti beras itu DP asal ditampik karena dia ringan, dia akan terbang, amin, akan terbang. Tetapi itu saudara berasnya tetap di tempat, demikian juga gandum. Ya. Tapi dalam saudara perjanjian lama dulu sama-sama orang semua ada alat seperti garpu itu saudara yang besar itu diangkat begini. Jadi itu saudara dia punya itu dia punya rumput-rumput itu akan terbang, tetapi saudara gandum itu tetap jatuh pada posisi. Seperti itu. Nah, firman Tuhan seperti itu pada dasarnya kalau ditampil saudara. Ya. Dan Tuhan izinkan saudara pencobaan itu datang melalui iblis menggodok menanti Anda. Ya, puji Tuhan. Seperti itu. Tidak boleh tidak kita harus alami hal ini saudara. Penampian penggodokan. Mana itu koma, mana itu gandum. Amin. Makanya jangan jadi Kristen setengah. Amin. Jadi Kristen gak tahan
Coba lihat saudara. Ayat berapa tadi? Ya. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu apa? Imanmu jangan gugur. Dia tidak berdoa, saya berdoa untuk engkau Petrus. Saya akan menolong supaya kau semakin kuat dan kau dilindungi. Tetapi dia berdoa supaya iman gereja Tuhan, iman saya seperti imannya Petrus jangan gugur. Amin. Dia tidak berdoa kepada Petrus untuk Petrus dilindunginya. Dia tidak berdoa kepada gereja Tuhan supaya pencobaan itu minggir, pencobaan itu diangkat, pencobaan itu tidak perlu dihadapi karena Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela. Tidak, tetapi Tuhan berfirman supaya iman gereja Tuhan tidak gugur. Amin, saudara. Haleluya. Dan dia berkata kepada Petrus, engkau maju terus. Demikian juga Tuhan berfirman bagi Anda dan saya maju terus. Amin. 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 Engkau harus maju, engkau harus bertindak. Amin. Memerangi iblis, mendesak yang mundur. Kenapa? Karena Allah telah memberikan kuasa bagi Anda dan saya. Amin. 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 Ini saudara. Jadi Tuhan tidak berkata kepada Petrus, Petrus engkau tenang, engkau tidak perlu takut, aku menjadi pelindungmu. Amin. Engkau tidak akan apa-apa. Tidak berkata demikian. Tetapi Tuhan berkata, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Amin. Haleluya. Katakan samping kiri kanan, hai sobatku, pertahankan supaya imanku dan imanmu. Kata sama Bapak, jangan dia ke sana, betul. Hai Pak, lagi, Bapak berada jangan dia. Masa ada teman di seko. Hai sobat, buka. Dia punya pasangan. Hai Mam, hai Pak. Mari kita saling mendoakan supaya iman kita tidak gugur. Amin. Kita saling mendoakan saudara, saling mengangkat. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Haleluya. Jangan kita berdoa kepada Allah saudara untuk memohon mengusir iblis dari hadapan Anda dan saya. Padahal Tuhan sudah memberikan namanya kuasa itu. Pergunakan saudara. Amin. Amin. Pergunakan saudara. Nah, hari-hari ini tekanan kehidupan semakin hebat, semakin dahsyat. Saya yakin dan percaya ketika ini diperhadapkan buat Anda dan saya, Anda mampu menanganinya, Anda sanggup menghadapinya. Amin. Karena Anda punya kekuatan, itulah kuasa. Amin. Dan hal ini juga mendaftarkan tentang bagaimana kesukaran Yesus Kristus begitu hebat, begitu luar biasa. Ya, haleluya. Yang pertama saudara, dia ditolak oleh umatnya sendiri. Ya, dia dianiaya. Ya, puji Tuhan. Dia diganggu oleh setan, oleh iblis. Tetapi bagi Kristus Tuhan tidak menjadi masalah. Ya, dengan maju terus melalui seluruh penderitaannya, dia belajar untuk taat kepada Bapa. Amin. Haleluya. Demikian Anda hari-hari ini seperti sedang mendaki saudara gunung batu. Kadang-kala ada tonjolan batu-batu yang dipijak Anda merasa sakit. Betul.
sehingga sebelum dia mati dia katakan sudah selesai. Amin. Dan Anda harus finish. Jangan mentok di tengah-tengah saudara. Anda harus maju bergerak sebagai pemimpin Tuhan. Anda harus belajar untuk mandiri andalkan Tuhan. Saya dengan percaya sekalipun pijakan Anda berpijak tersakit, saya dengan percaya di balik itu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Dan itu Yesus sudah kerjakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Sakit saudara, sakit. Luar biasa. Dia pun berkata, secara manusia dia tidak bisa saudara. Haleluya. Mau terima campur. Tetapi dia katakan bukan kehendakmu yang jadi, tetapi biar kehendakmu yang jadi. Amin. Dan Anda saudara pegang apa yang Tuhan katakan sudah selesai. Amin. Masalah Anda selesai. Amin. Beban Anda selesai. Sakit penyakit Anda selesai. Amin. Semua Tuhan sudah kerjakan. Amin. Dan Anda belajar untuk berdoa, terima kasih Tuhan, penderitaan saya, kutuk saya, sakit penyakit saya, Tuhan sudah kerjakan di Kalvari. Dan itu sudah selesai. Bukan saya katakan, tetapi Tuhan sendiri. Kristus yang dipermuliakan karena firman Tuhan ya dan amin. Haleluya. 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 Biar akan menjadi gereja yang tua, semakin tua, gereja yang berdiri dan terus bergantung harap semuanya. Haleluya. Ayat terakhir Ibrani 5 ayat 8-9 untuk menutup khotbah saya di pagi menjelang siang hari ini. Ibrani 5 ayat 8-9 saudara. Haleluya. Apa dikatakan di sana? Dan sekalipun ia adalah anak yang telah belajar mencari taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Amin. Bagi semua orang yang taat kepadanya, yang mentaatkan daging serata. Haleluya.
Dia tidak berkata kepada Petrus, engkau Petrus tidak perlu takut, aku akan menolong, aku akan melindungi engkau dari berbagai cobaan. Tetapi Tuhan pun berdoa supaya imannya tidak gugur. Demikian Kristus Tuhan tetap tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Dia tetap berdoa bagi kami jemaatnya, supaya iman kami tidak akan gugur.
Tuhan, saat yang indah ini kembali Tuhan, kami mensyukuri kebaikan Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami, sehingga Tuhan kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau di tempat ini. Terlebih dari itu Tuhan, kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, kami Tuhan menyadari diri kami masing-masing. Sebab itu Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh firman, diteguhkan oleh firman. Firman-Mu sudah mengingatkan kepada kami agar kami selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan. Kembalikan Tuhan harapan baru bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan dia terus hikmat Tuhan, agar Tuhan hamba-Mu di mana tempat dia menyampaikan firman-Mu, banyak jiwa akan dimenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan meletakkan korban persembahan kecil besar, Tuhan akan memberkati sesuai dengan janji firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami